Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Bidan Irna. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan kapan sih pemeriksaan awal pada ibu hamil. Maksudnya begitu setelah diketahui positif, kapan sih? Apakah harus segera? Apakah nanti aja nunggu 4 bulan? Nah, banyak banget pertanyaan seperti itu ya di WA saya atau nanya-nanya ke saya gitu, ada beberapa. Nah, pemeriksaan kehamilan itu lebih baik begitu kita diketahui tes speknya positif itu langsung lari aja ke tenaga kesehatan, ke bidan atau ke dokter ya, supaya deteksi screening awalnya tahu gitu ya, apakah ibu hamil ini masuk ke zona normal atau beresiko gitu ya, supaya kitanya juga tahu apa sih yang dibutuhkan ibu hamil dengan keadaan seperti ini dan itu gitu. Nah, karena banyak banget ibu hamil di daerah saya 4 bulan baru periksa, 5 bulan baru periksa, kadang 6 bulan baru periksa, katanya males lah, apalah, banyak segala macam ya, banyak segudang alasannya. Nah, saya lebih senang ibu hamil dengan usia datang ke tenaga kesehatan dengan usia kurang dari 13 minggu ya. 13 minggu itu 3 bulan ya, 2 bulan oke, 3 bulan oke lah. Nah, karena bidan itu membutuhkan data. Yang pertama itu data K1 itu kunjungan awal, itu ditekankan bidan itu menemukan ibu hamil itu 0 sampai 13 minggu. Nah, itu udah termasuk K1 gitu ya. Udah, saya tidak akan membahas tentang K1 dan K berapa gitu ya, pasti teman-teman semua ada ibu-ibu yang nggak tahu tentang hal itu gitu ya. Nah, saya anjurkan pada ibu hamil itu begitu tes langsung periksa ke tenaga kesehatan, supaya ibu hamil itu mendapatkan buku KIA. Buku KIA itu buku kesehatan ibu dan anak ya, dan itu akan berlangsung sampai 5 tahun digunakannya, karena untuk posyandu selama 5 tahun dan buku rekam imunisasi gitu kan. Nah, gitu. Nah, oke. Setelah ibu hamil mendapatkan buku, maka ibu hamil akan ditanya-tanya banyak banget, segudang pertanyaan. Aduh. Nah, tentang biodata suami, tentang biodata istri, itu pasti akan ditanya ya. Kemudian setelah ditanya-tanya, ada juga yang nanya ke saya, Bu, saya tuh males kalau periksa ke puskesmas. Kenapa? Karena yang pertama ngantri banget. Nah, ngantri terus di dalam itu diperiksanya lama banget, Bu. Emang lama banget, ngantri banget, lama banget. Nah, jadi harap bersabar ya kalau ibu-ibu hamil yang datang ke puskesmas, karena kita akan memberikan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan keluhan gitu, yang sesuai dengan hasil pemeriksaan kita. Karena saya kasih tahu ya, pemeriksaan ibu hamil itu banyak banget, ada 10T loh, 10 pemeriksaan, satu orang 10 pemeriksaan. Apa aja yang diperiksa? Yang pertama, tinggi badan. Yang kedua, ukur timbang berat badan. Yang ketiga, tekanan darah. Yang keempat itu pengukuran lingkar lengan atas. Apa lengan lingkar atas ya? Ya pokoknya itulah ya. Pengukuran nila. Yang kelima, pengukuran tinggi fundus uteri. Jadi apa sih tinggi fundus uteri itu? Tinggi fundus uteri itu adalah pengukuran perut. Biasanya masyarakat dibilangnya pengukuran perut ya, karena begitu hamil itu pasti diukur perutnya. Diukur perutnya menggunakan metlin kalau usianya lebih dari 22 minggu. Kalau usianya baru juga 11 minggu, 12 minggu, pasti menggunakan perjarian karena belum bisa menggunakan metlin. Bayinya masih kecil, masih pokoknya masih tahap pertumbuhan lah. Kalau sampai 4 bulan 5 bulan itu gak mungkin 4 bulan 5 bulan itu udah keraba kepala tuh, gak mungkin ya, gak mungkin banget. Nah, kemudian itu ukur perut ya. Setelah ukur perut itu persentase janin. Biasanya persentase janin itu ibu hamilnya dengan sudah usia
7 bulan ke atas ya, 27 minggu ke atas udah keraba kepala, insya Allah udah keraba kepala kalau misalkan kehamilan normal ya. Nah, dan presentasi jari yang paling bagus itu kepala berada di bawah, bukan di atas, karena kalau misalkan kepala di atas dan bokong di bawah itu dinamakan sungsang ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang awam, bukan yang awam, ibu hamil yang pertama belum mengerti apa itu sungsang gitu kan. Nah, tadi saya jelaskan bahwa sungsang itu kepala di atas dan bokong di bawah. Nah, gitu kan. Itu menentukan presentasi janin. Dan kemudian nanti pasti didengerin kan detak jantung janinnya. Biasanya detak jantung janin itu dideteksi sudah bisa terdeteksi itu usia 4 bulan. Tapi dulu sih, tapi bisa juga sih 13 minggu juga udah bisa terdeteksi, tapi jarang gitu. Tergantung sensitivitas Dopplernya gitu kan. Nah, setelah itu, setelah didetak jantung, baru ibu hamil itu bisa mendapatkan tablet tambah darah. Itu kan tadi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, tekanan darah, terus lila, habis lila TFU, habis TFU presentasi. Kemudian yang ke-7 itu ibu hamil, tenaga kesehatan memberikan tabletan darah pada ibu hamil, karena tablet tambah darah itu fungsinya untuk mencegah anemia ya. Nah, itu sangat penting banget. Ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah dan diwajibkan mengkonsumsi tablet tambah darah sampai 90 tablet. Kalau 1 bulannya 30 tablet, kalau dan dikali 3 bulan itu udah 90 tablet. Emang sih efeknya mual. Banyak ibu hamil yang males minum tablet tambah darah karena efeknya mual banget dan bau banget. Tapi itu sangat penting banget ibu-ibu. Ya Allah, itu penting banget dan wajib ya, padahal kan di puskesmas itu gratis dikasihnya. Kalau misalkan ibu hamil nggak mau obat-obatan puskesmas, oke, nggak apa-apa gitu, beli aja di apotek Sangobion atau apalah gitu yang sekiranya nggak mual untuk ibu hamil. Nah, karena tablet tambah darah ini maksudnya untuk mengembangkan darah gitu ya, biar di dalam darah itu kandungan zat besinya Hb-nya itu bagus gitu. Karena efek anemia itu bisa fatal nanti waktu persalinan. Ya bisa jadi terjadi perdarahan atau sesak nafas karena kandungan oksigen dalam darahnya berkurang sih. Nah, seperti itu. Nah, setelah tablet tambah darah itu cek lab ya. Laboratorium yang harus diperiksa pada ibu hamil itu adalah golongan darah. Golongan darah, protein urin kencing gitu ya. Kemudian HB tadi, cek hemoglobin, kemudian HbSAg dan HIV/AIDS itu wajib banget, dan di puskesmas sudah difasilitasi, sudah digratiskan untuk pemeriksaan HIV dan HbSAg. Jadi sowat gitu loh. Ibu hamil ya harus mau, karena itu gratis loh. Kalau misalkan nggak gratis dan di rumah sakit pemeriksaannya itu bisa nyampe 200 ke atas ya. Sekarang udah bisa di puskesmas memberikan pelayanan pemeriksaan VCT alias HbSAg dan HIV. Nah, setelah itu bidan memberikan terapi tata laksana obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien ya, vitaminnya atau keluhan lain. Kalau pusing kasih obat pusing, tergantung kita mendeteksinya itu seperti apa gitu ya. Nah, sesuai dengan keluhan pasien dan hasil pemeriksaan. Nah, setelah diberi obat konseling, kita memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan pasien. Misalkan pada hamil anak pertama, tanda-tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama 0-3 bulan, mungkin semacam tanda-tanda bahaya, flat, keluar darah banyak dan lain sebagainya. Nah, itu 10T ya. Makanya ibu hamil kalau diperiksa di puskesmas itu lama banget ya, jadi ibu hamil harus sabar dan rajin periksanya, karena untuk kesehatan ibu dan dede itu rajin minum tablet tambah darahnya. Pesan saya, yang penting kita jangan terlalu stres berlebihan dan jangan terlalu khawatir gitu ya, dan selalu periksakan ke tenaga kesehatan bila ada keluhan ya. Nah,
Oke, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Oh my god, dan itu harus diketahui oleh ibu hamil supaya kita bisa berhati-hati ya ibu. Oke, terima kasih.